Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di tengah hutan lebat Aceh, di mana suara tembakan dan teriakan menggema, seorang prajurit bernama Rizky berdiri tegak. Ia adalah bagian dari satuan elit TNI yang ditugaskan untuk meredam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Dalam suasana yang mencekam ini, Rizky merasakan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya bisa menentukan nasib banyak orang. Hutan yang menjadi saksi bisu pertempuran ini juga menyimpan banyak cerita tentang perjuangan dan pengorbanan. Di balik semangat juangnya, Rizky menyimpan sebuah rahasia yang membuatnya berbeda dari prajurit lainnya, ilmu kebal dari peluru yang ia pelajari dari seorang guru spiritual di pedalaman. Ilmu kebal yang dimiliki Rizky bukanlah sekadar kemampuan fisik, tetapi juga merupakan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang. Ia telah menjalani berbagai ritual dan latihan yang menguji ketahanan mental dan fisiknya. Dalam proses tersebut, Rizky belajar untuk mengendalikan rasa takut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ia percaya bahwa ilmu ini bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk melindungi rakyat Aceh dari kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik berkepanjangan. Dengan keyakinan yang mendalam, Rizky bersumpah untuk menggunakan kemampuannya demi kebaikan, bertekad untuk menjadi perisai bagi mereka yang tidak berdaya. Saat malam tiba dan misi dimulai, Rizky merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Suara tembakan yang mulai terdengar menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Ia memimpin timnya dengan penuh percaya diri, siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan. Dalam benaknya, ia teringat akan semua pelajaran yang telah ia terima, baik dari guru spiritualnya maupun dari pengalaman di lapangan. Rizky tahu bahwa meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tantangan yang dihadapinya bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga melibatkan hati dan pikiran. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah maju, siap untuk menghadapi takdirnya di tanah rencong. Misi ini dimulai ketika intelijen TNI mendapatkan informasi bahwa kelompok GAM merencanakan serangan besar-besaran di sebuah desa strategis yang terletak di pinggiran hutan Aceh. Desa tersebut merupakan titik penting yang menghubungkan beberapa wilayah, dan jika jatuh ke tangan GAM, mereka akan memiliki akses lebih besar untuk melakukan serangan ke daerah lain. Para komandan TNI segera merencanakan strategi untuk mencegah serangan ini, dan Rizky, dengan kemampuan uniknya, dipilih untuk memimpin tim yang akan melaksanakan misi berbahaya ini. Ia merasa terhormat, tetapi juga menyadari betapa besar tanggung jawab yang harus ia emban. Sebelum berangkat, Rizky berkumpul dengan timnya di markas. Mereka adalah prajurit-prajurit terlatih yang telah melalui berbagai misi sulit sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Rizky menjelaskan rencana mereka dengan detail, menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi. Kita harus bergerak cepat dan tenang, ujarnya. Setiap langkah kita harus terencana, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Timnya mendengarkan dengan seksama, merasakan semangat dan keyakinan yang terpancar dari Rizky. Ia tahu bahwa keberanian dan ketenangan adalah kunci untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Setelah briefing,
Rizky melakukan ritual kecil untuk memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ia mengingat kembali ajaran gurunya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritual. Dalam hati, ia berdoa agar ilmunya dapat membantunya melindungi rekan-rekannya dan masyarakat yang tidak bersalah. Dengan semangat yang membara, Rizky dan timnya bersiap untuk berangkat, meninggalkan markas menuju hutan yang gelap dan misterius. Suara alam yang tenang seolah menjadi latar belakang bagi langkah-langkah mereka yang mantap. Saat mereka memasuki hutan, suasana mulai berubah. Suara burung dan hewan malam yang biasanya mengisi hutan seolah menghilang, digantikan oleh ketegangan yang menyelimuti. Rizky merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ketenangan pikiran adalah kunci untuk menghadapi situasi berbahaya. Dalam perjalanan, ia berbagi cerita dengan timnya, mengingatkan mereka akan tujuan mulia mereka, melindungi rakyat Aceh dari kekerasan dan ketidakadilan. Cerita-cerita ini membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika mereka mendekati desa yang menjadi target, Rizky menghentikan langkahnya sejenak. Ia memandang ke arah hutan yang lebat, merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ingat, kita bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi juga melawan ketidakadilan, katanya kepada timnya. Kita harus ingat bahwa setiap peluru yang kita tembakkan memiliki konsekuensi. Kita di sini untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Dengan tekad yang bulat, Rizky melanjutkan langkahnya, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Misi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang hati dan jiwa yang berjuang untuk perdamaian. Saat fajar menyingsing, Rizky dan timnya tiba di pinggiran desa yang menjadi target. Suasana pagi yang tenang kontras dengan ketegangan yang menggelayuti hati mereka. Rizky memimpin timnya untuk bersembunyi di balik semak-semak, mengamati aktivitas di desa. Dari tempat persembunyian mereka, terlihat beberapa anggota GAM bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Rizky merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya, menyadari bahwa momen ini adalah titik balik dalam misi mereka. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menyadari kehadiran kita, bisiknya kepada timnya. Dengan isyarat tangan, Rizky memerintahkan timnya untuk bergerak maju. Mereka melangkah dengan hati-hati, berusaha menghindari suara yang dapat menarik perhatian musuh. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, dan Rizky merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan berdampak pada keselamatan rekan-rekannya dan warga desa. Dalam hati, ia berdoa agar ilmunya dapat melindungi mereka semua. Ketika mereka semakin dekat, suara tembakan tiba-tiba menggema di udara. Rizky dan timnya terkejut, tetapi ia segera menginstruksikan mereka untuk mengambil posisi. Bersiaplah! Kita harus melawan. Teriaknya, suaranya tegas dan penuh semangat. Dalam sekejap, mereka beralih dari posisi sembunyi menjadi prajurit yang siap bertempur. Rizky merasakan ketenangan yang aneh, seolah ilmunya mengalir dalam dirinya, memberinya keberanian untuk menghadapi peluru yang berdesing di sekelilingnya. Rizky melompat ke depan, menghindari peluru yang meluncur ke arahnya. Ia bergerak lincah, seolah-olah waktu berjalan lambat. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan ia merasakan kekuatan ilmunya melindungi tubuhnya. Para prajurit GAM terkejut melihat Rizky yang seolah tak terpengaruh oleh peluru. Mereka mulai meragukan kekuatan mereka sendiri, dan Rizky memanfaatkan momen itu untuk memimpin serangan balik. Tim Rizky mulai membalas tembakan, dan pertempuran semakin sengit. Suara ledakan dan teriakan memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam.
Rizky berlari dari satu tempat perlindungan ke tempat perlindungan lainnya, memberikan arahan kepada timnya. Arahkan tembakan ke posisi mereka. Jangan biarkan mereka mendekat. Ia berusaha menjaga semangat timnya, meskipun situasi semakin sulit. Dalam kekacauan itu, ia melihat salah satu rekannya, Dani, terjatuh terkena tembakan. Melihat Dani terjatuh, hati Rizky bergetar. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Rizky berlari menuju Dani, mengabaikan peluru yang berdesing di sekelilingnya. "Dani, bertahanlah!" teriaknya saat ia menjangkau rekannya yang terluka. Rizky merasakan kekuatan ilmunya melindungi dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Dengan cepat, ia membantu Dani bangkit dan menariknya ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan Dani dalam posisi yang lebih aman, Rizky kembali ke medan pertempuran. Ia melihat bahwa timnya mulai terdesak, dan mereka membutuhkan strategi baru. "Kita harus memecah konsentrasi mereka," teriaknya. Rizky memutuskan untuk melakukan manuver berani. Ia menginstruksikan timnya untuk berpencar dan menyerang dari berbagai arah, menciptakan kebingungan di antara prajurit GAM. "Ayo, kita buktikan bahwa kita tidak akan mundur." Semangatnya membara, dan timnya mengikuti perintahnya dengan penuh keyakinan. Dengan strategi baru ini, pertempuran mulai berbalik. Rizky dan timnya bergerak cepat, menyerang dari berbagai sisi. Suara tembakan semakin keras, tetapi Rizky merasakan semangat juang timnya semakin meningkat. Ia melihat beberapa anggota GAM mulai panik, dan itu memberi mereka keuntungan. Rizky memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan serangan yang lebih agresif, berusaha untuk menguasai medan pertempuran. Di tengah kekacauan, Rizky berhadapan langsung dengan pemimpin GAM, Tengku Malik. Pertarungan antara keduanya bukan hanya fisik, tetapi juga ideologi. Rizky merasakan ketegangan yang luar biasa saat mereka saling berhadapan. "Kau tidak akan bisa menghentikan perjuangan kami," teriak Tengku Malik, matanya penuh semangat. Rizky menjawab dengan tegas, "Perjuanganmu hanya akan membawa lebih banyak penderitaan." Dalam pertarungan ini, Rizky tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan rakyat Aceh. Pertempuran berlangsung sengit, dan Rizky merasakan bahwa ini adalah ujian sejati dari ilmunya. Ia berusaha untuk tetap fokus, mengingat semua pelajaran yang telah ia terima. Dalam setiap gerakan, ia berusaha untuk mengendalikan rasa takut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan tekad yang bulat, Rizky berjuang tidak hanya untuk mengalahkan musuh, tetapi juga untuk menemukan jalan menuju perdamaian di tengah kekacauan yang melanda. Pertarungan antara Rizky dan Tengku Malik semakin intens. Suara tembakan dan ledakan di sekitar mereka seolah menghilang, digantikan oleh ketegangan yang menyelimuti duel ini. Rizky merasakan setiap detak jantungnya, setiap napas yang diambilnya, seolah waktu berhenti sejenak. Tengku Malik, dengan tatapan tajam dan penuh semangat, adalah lawan yang tangguh. "Kau pikir dengan ilmu kebal itu, kau bisa menghentikan kami?" tantang Tengku Malik, suaranya penuh percaya diri. Rizky tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan ideologi yang lebih dalam. "Aku tidak ingin menghentikan perjuanganmu, tetapi aku ingin mengubah cara perjuangan itu," jawab Rizky, berusaha menahan emosi yang menggebu. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari tentang pentingnya dialog dan pemahaman. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tengku Malik bisa melihat bahwa kekerasan bukanlah jalan menuju kebebasan. Rizky melangkah maju, berusaha untuk mendekatkan diri, tetapi Tengku Malik dengan cepat menyerang,
memaksa Rizky untuk menghindar. Pertarungan fisik mereka berlangsung sengit, dengan setiap serangan dan tangkisan yang dilakukan dengan kecepatan tinggi. Rizky merasakan kekuatan ilmunya mengalir, memberinya keberanian untuk menghadapi setiap serangan. Namun, di balik semua itu, ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh konflik ini. "Kau tidak mengerti apa yang kami perjuangkan," teriak Tengku Malik, seraya melancarkan serangan yang lebih agresif. Rizky tahu bahwa kata-kata ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk semua orang yang terlibat dalam konflik ini. Rizky berusaha untuk tetap tenang, mengingat ajaran gurunya tentang pentingnya mengendalikan emosi. "Aku mengerti lebih dari yang kau kira," jawabnya, sambil menghindari serangan berikutnya. "Aku melihat penderitaan rakyat Aceh, dan aku di sini untuk melindungi mereka, bukan untuk menghancurkan." Dalam momen itu, Rizky berusaha untuk menjangkau hati Tengku Malik, berharap bisa membuka dialog di tengah pertempuran yang berkecamuk. Namun, Tengku Malik tampaknya terjebak dalam keyakinannya. "Kami berjuang untuk kebebasan. Kami tidak akan mundur," teriaknya, seraya melancarkan serangan yang lebih kuat. Rizky merasakan ketegangan meningkat, dan ia tahu bahwa jika mereka terus bertarung tanpa tujuan, hanya akan ada lebih banyak darah yang tertumpah. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menemukan cara untuk menghentikan pertempuran ini tanpa harus mengorbankan nyawa lebih banyak lagi. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Rizky memutuskan untuk mengubah taktik. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan berusaha untuk berbicara dengan Tengku Malik. "Dengarkan aku, Tengku. Kita bisa menemukan jalan lain. Kita bisa berbicara dan mencari solusi tanpa harus saling membunuh." Rizky berharap bahwa kata-katanya bisa menembus dinding kebencian yang menghalangi mereka. Ia tahu bahwa dialog adalah kunci untuk menyelesaikan konflik ini. Tengku Malik terhenti sejenak, tampak bingung. "Berbicara? Apa gunanya berbicara jika kami sudah kehilangan begitu banyak?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Rizky melihat kesempatan ini sebagai momen untuk menjelaskan lebih lanjut. "Setiap nyawa yang hilang adalah kehilangan bagi kita semua. Kita bisa berjuang untuk keadilan tanpa harus mengorbankan lebih banyak nyawa. Mari kita cari cara untuk menyelesaikan ini dengan damai." Rizky merasakan bahwa ia mulai menjangkau hati Tengku Malik. Dalam momen itu, ia berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, kesejahteraan rakyat Aceh. "Kita semua ingin yang terbaik untuk tanah ini. Mari kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapainya," ujarnya, suaranya penuh harapan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tetapi ia percaya bahwa setiap perubahan dimulai dengan keberanian untuk berbicara. Namun, di tengah momen ini, suara tembakan kembali menggema, memecah ketegangan yang mulai mereda. Beberapa anggota GAM yang tidak terlibat dalam pertarungan mendengar percakapan mereka dan mulai meragukan keputusan Tengku Malik. Rizky melihat kesempatan ini dan berusaha untuk memanfaatkan momen tersebut. "Lihatlah, kita semua di sini berjuang untuk tanah yang sama. Mari kita akhiri kekerasan ini dan mulai membangun masa depan yang lebih baik," teriaknya, berharap bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, Tengku Malik terdiam, matanya berkilau dengan keraguan. Rizky merasakan bahwa ia telah berhasil menanamkan benih harapan di hati lawannya. Dalam momen itu, ia tahu bahwa meskipun pertempuran fisik mungkin belum sepenuhnya berakhir, langkah pertama menuju perdamaian telah diambil. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Rizky bertekad untuk melanjutkan perjuangannya, tidak hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai jembatan antara dua dunia yang terpisah oleh konflik.
Setelah momen konfrontasi yang penuh ketegangan, Rizky merasakan bahwa situasi di medan perang mulai berubah. Meskipun suara tembakan masih terdengar, ada sesuatu yang berbeda di antara para prajurit GAM dan timnya. Rizky melihat beberapa anggota GAM mulai ragu, seolah-olah kata-kata yang diucapkannya telah menembus dinding kebencian yang selama ini menghalangi mereka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah arah pertempuran yang telah berlangsung lama. Rizky mengambil langkah maju, berusaha untuk menjangkau lebih banyak hati dan pikiran. "Kita semua adalah anak-anak tanah ini," ujarnya dengan suara yang tegas namun lembut. "Kita semua merasakan sakit dan kehilangan. Mari kita akhiri siklus kekerasan ini dan mulai berbicara tentang masa depan yang lebih baik." Ia berharap bahwa dengan berbicara, ia bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melihat bahwa ada jalan lain selain kekerasan. Tengku Malik, yang sebelumnya tampak marah dan penuh semangat, kini terlihat lebih tenang. Ia menatap Rizky dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Apa yang kau tawarkan?" "Kami telah berjuang selama bertahun-tahun untuk kebebasan kami," tanyanya, suaranya mulai melemah. Rizky merasakan bahwa ini adalah momen penting untuk menjelaskan visinya. Kebebasan tidak harus datang dengan darah. Kita bisa berjuang untuk hak-hak kita dengan cara yang lebih damai. Mari kita bicarakan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan kita. Rizky kemudian mengajak Tengku Malik dan beberapa anggota GAM untuk duduk dan berbicara. Ia tahu bahwa dialog adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dalam suasana yang tegang, mereka mulai membahas masalah yang dihadapi rakyat Aceh. Rizky menjelaskan bahwa banyak dari mereka yang menderita akibat konflik ini, dan bahwa ada cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa harus saling membunuh. "Kita bisa membangun aliansi, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama," katanya, berusaha meyakinkan mereka. Sementara itu, di sekitar mereka, prajurit TNI dan GAM mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain mulai meragukan keputusan untuk terus bertempur. Rizky merasakan bahwa harapan mulai tumbuh di antara mereka. Kita semua adalah bagian dari masyarakat ini. Kita tidak bisa membiarkan kekerasan memisahkan kita lebih jauh, Rizky melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih kuat bersama. Tengku Malik, yang awalnya skeptis, mulai mempertimbangkan kata-kata Rizky. Ia melihat bahwa ada kebenaran dalam apa yang dikatakan Rizky. Jika kita berhenti bertempur, apa yang akan terjadi pada perjuangan kami? Tanyanya, suaranya masih penuh keraguan. Rizky menjawab dengan tegas, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Kita bisa mencari cara untuk memperjuangkan hak-hak kita melalui dialog dan diplomasi. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Setelah beberapa saat, Tengku Malik mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan mendengarkan. Tapi aku ingin melihat tindakan, bukan hanya kata-kata, ujarnya, suaranya mulai tenang. Rizky merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perdamaian, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Kita semua harus berkomitmen untuk menghentikan kekerasan dan mulai membangun kepercayaan, Rizky menjawab, berusaha untuk menjaga semangat positif di antara mereka. Dengan keputusan untuk berbicara dan mencari solusi damai, Rizky merasa bahwa harapan mulai tumbuh di tengah kekacauan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa langkah pertama telah diambil. Dalam hati, ia bertekad untuk menjadi jembatan antara dua dunia yang terpisah oleh konflik, berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Aceh. Dengan semangat yang baru,
Rizky dan Tengku Malik mulai merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri pertempuran dan memulai dialog yang lebih konstruktif. Dengan keberanian dan kebijaksanaan yang ditunjukkan Rizky, pertempuran yang sebelumnya tampak tak terhindarkan mulai mereda. Dialog antara Rizky dan Tengku Malik membuka jalan bagi kesepakatan damai yang diharapkan oleh banyak orang. Masyarakat Aceh yang selama ini terjebak dalam siklus kekerasan, mulai merasakan harapan baru. Rizky menjadi simbol perubahan, menunjukkan bahwa meskipun konflik dapat memisahkan, dialog dan pengertian dapat menyatukan. Ia bertekad untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk generasi mendatang. Setelah pertempuran berakhir, Rizky dan Tengku Malik bekerja sama untuk membangun jembatan antara TNI dan GAM. Mereka mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, mendengarkan keluhan dan harapan rakyat Aceh. Dengan semangat kolaborasi, mereka mulai merancang program-program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari upaya ini, dan perlahan-lahan, kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terbangun. Rizky menyadari bahwa meskipun perjalanan menuju perdamaian masih panjang, langkah-langkah kecil yang diambil bersama dapat membawa perubahan yang signifikan. Akhirnya, kisah Rizky menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan konflik, ia mengingatkan kita bahwa dialog dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan perdamaian. Jika Anda terinspirasi oleh cerita ini dan ingin mengikuti perjalanan Rizky dan perjuangan rakyat Aceh, jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi. Like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Bersama-sama, kita bisa menyebarkan pesan perdamaian dan harapan.